Ya, ini PPJP itu kan akte yang dibuat oleh notaris yang panjang adalah perjanjian pengikatan jual beli namanya PPJP. Itu kalau mau terjadi peralihan hak harus diikuti dengan AJB, akte jual beli, sebagai syarat sahnya untuk terjadinya pemindahan peralihan hak dari seorang kepada pihak lain. Nah, kalau di dalam suatu pembuatan PPJP itu mengandung surat kuasa mutlak, maka nanti penggunaan surat kuasa mutlak itu kalau akan digunakan untuk membuat akte jual beli sesuai ketentuan PP 2497 di pasal 39 ayat 1 huruf D ya, itu PPAT dilarang membuat akte jika salah satunya di huruf D itu salah satu atau para pihak menggunakan di dalam proses peralihan itu menggunakan surat kuasa mutlak. Jadi dilarang penggunaannya. Jadi nanti ini akan berakibat kalau itu dipaksakan penggunaannya PPJP itu, maka produk peralihannya menjadi tidak sah. Karena kita tahu bahwa di 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yang kemudian juga yang perjanjian itu kalau dibuat secara sah sebagai mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang yang dikenal dengan fakta sum servanda, maka kemudian akte jual belinya itu akan mengalami cacat hukum ya, karena ada larangan tadi. Nah, kita tahu bahwa 1320 itu mengatur syarat sahnya perjanjian. Syarat yang pertama yaitu harus ada konsensus, kesepakatan, tidak boleh ada paksaan di dalam membuat perjanjian. Konsensusnya itu misalnya tidak boleh ada ancaman dan sebagainya. Kedua, para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya harus dewasa, sehat akalnya. Kalau belum dewasa maka harus pakai wali ya, wali supaya sah ya. Jadi para pihaknya cakap melakukan tindakan. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Pokok Agraria peraturan turunannya, dewasa itu ukurannya adalah sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah kawin ya. Sudah pernah kawin, undang-undangnya bilang pernah kawin. Kalau sudah pernah kawin meskipun belum 18 dia cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, syarat itu ini plus sehat akalnya. Kalau dia OGJ ada gangguan kejiwaan kan dia harus tunjuk pengampu ya, pengampu yang mewakili tindakan itu. Nah, manakala syarat tadi A dan B, konsensus dan para pihaknya itu tidak terpenuhi, maka kan perjanjiannya dapat dibatalkan. Dengan cara apa? Menggugat di pengadilan agar perjanjian dinyatakan tidak sah. Nah, nanti konsekuensinya kalau itu inkrah, maka perjanjian tadi tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak putusannya mempunyai kekuatan hukum. Oke, itu yang satu. Yang kedua, 1320 syarat sahnya perjanjian yang huruf C kan menyatakan bahwa perjanjian harus objeknya jelas. Nah, kalau menyangkut tanah, jelas itu terletak pada unsur letak dan batas-batasnya. Letaknya di mana, di gang apa, jalan apa, nomor berapa, kemudian batas utara, selatan, timur, baratnya dengan siapa. Itu baru ketahuan letaknya. Kalau itu tidak jelas, maka kan objek perjanjiannya tidak jelas atau applicable dalam bahasa hukum acaranya. Nah, kemudian yang terakhir syarat sahnya perjanjian itu perbuatan perjanjian itu dilangsungkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini PP kan melarang tadi pasal 39. Nah, kalau itu dilanggar mestinya tidak hanya cacat hukum, perjanjiannya batal demi hukum, dianggap tidak pernah lahir, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, jadi karena dianggap tidak pernah lahir kan apa yang mengikat. Nah, dengan demikian maka perjanjiannya ya dianggap tidak pernah ada. Nah, konsekuensi dari itu nanti kita lihat. Jadi yang dilarang itu penggunaan surat kuasanya mutlak itu karena mengandung dua kriteria tadi. Satu, di dalamnya terdapat klausul atau redaksi yang menyatakan bahwa surat kuasa ini di dalamnya mengatur segala sesuatu yang tanpa dikecualikan. Jadi segala-galanya gitu. Mau berbuat apa boleh. Padahal yang seharusnya surat kuasa itu dibolehkan kalau surat kuasa khusus. Jadi
kuasa yang dilimpahkan itu sudah tertentu, misalnya huruf A sampai B gitu. Ada batasan Pak. Sudah ada batasan berapa item yang diperbolehkan. Kalau segala-galanya kan yang bisa hanya yang memberi kuasa. Pemilik langsung gitu. Iya, terus kedua ada klausul lagi misalnya dalam memberikan surat kuasa itu tidak akan berakhir karena sebab apapun. Nah ini kan bertentangan dengan ketentuan di dalam KUH Perdata. Surat kuasa itu berakhir manakala salah satunya dua-duanya meninggal dunia, otomatis pindah kepada ahli warisnya. Kedua karena dibatalkan oleh pengadilan ya, sehingga karena cacat hukum tadi sehingga berakhir. Atau ketiga karena kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian kemudian setuju untuk mengakhiri surat kuasa itu. Nah, kalau itu kemudian terjadi, maka dan surat kuasa itu baru digunakan sementara persyaratan tadi dilanggar, misalnya pemberi kuasa meninggal dunia, maka baru surat kuasa mau digunakan ya tidak bisa, cacat. Karena dengan meninggalnya salah satu pihak kan berakhir yang kuasanya atau perjanjiannya tadi. Maka itu yang mengakibatkan kemudian PPJP itu kalau mau digunakan untuk alat bukti maupun untuk proses melakukan perbuatan jual beli menjadi tidak sah. Ya. Kalau ini ada penjualannya itu kan pemilik atas nama pemilik yang tidak dilibatkan, tidak dilibatkan berarti kan kurang pihak. Ya. Orang mau melakukan jual beli dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, ayo cacat dong. Cacat para pihaknya. Ini mengakibatkan ya perjanjiannya tidak sah karena melanggar 1320 huruf B. Para pihaknya tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan. Kalau orang tidak punya kewenangan melakukan apapun ya cacat produknya. Nah, maka kalau seperti itu terjadi sudah terlanjur diterbitkan ya sertifikatnya bisa dapat cacat administrasi, dapat dibatalkan. Kalau terjadi balik nama ya produk hukumnya balik namanya ya bisa diajukan pembatalan oleh pengadilan, mestinya ke sana. Oke Pak, dengan Pak siapa ini Pak? Pak Sarjita, kebetulan kami di divisi kerja tenaga ahli di Pusat Kajian Studi Agraria SDPN Jakarta. Jadi kadangkala kami melihat pelaksanaan profesi seorang PPAT notaris ini betul-betul harus profesional karena menjadi tumpuan harapan dari klien, orang-orang yang membutuhkan jasanya. Kalau pejabatnya tidak profesional itu akan merugikan para pihak. Nah, oleh karena itu kan punya beban moral ya, kalau itu berakibat hukum ya bisa diperdatakan. Kalau itu ada unsur-unsur yang sebetulnya tidak hadir kok, kemudian di dalam sidang akhirnya dibilang hadir, berarti kan memasukkan keterangan palsu, pidana itu. Nah, oke Pak.